PowerPoint adalah media presentasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk slide agar lebih menarik dan mudah dimengerti. Langkah pertama adalah kita menentukan materi atau tema presentasi yang akan kita sampaikan. Langkah berikutnya, kita mengumpulkan materi dari sumber terpercaya. Setelah materi siap, kita bisa buat slide presentasi dengan desain atau template yang menarik. Dalam PPT, sebaiknya materi berisi poin-poin penting agar tidak terlalu penuh dengan tulisan yang membuat PowerPoint jadi terasa membosankan. Agar PowerPoint lebih menarik, teman-teman bisa tambahkan gambar, warna, ikon, dan animasi sesuai dengan keinginan. Ini adalah layar dari komputer saya. Bagaimana cara kita mengoperasikan PowerPoint? Yang pertama, kita cari terlebih dahulu PowerPoint-nya. Cara paling mudah adalah di sini di taskbar ada logo bergambar P warna merah. Kalau kita arahkan mouse-nya akan tertulis PowerPoint. Silahkan diklik, maka akan masuk ke layar utama PowerPoint. Inilah tampilan utama dari PowerPoint. Sebelum kita membuatnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kita memahami tampilan ini. Yang pertama, kita bisa lihat judul presentasi kita, yaitu Presentation 1, karena kita belum menyimpan namanya. Lalu di sini ada menu-menu. Ada menu file, ada menu home, menu insert, menu draw, dan seterusnya. Perhatikan ketika saya mengklik menu-menu tersebut, di bawah ada tampilan yang berubah-ubah. Nama area ini adalah toolbar. Toolbar ini akan berganti-ganti sesuai dengan menu apa yang kita pilih. Kemudian di sisi kiri ada tampilan slide. Ini adalah slide 1 dan tampilan besar ada di sebelah kanannya. Oke teman-teman, sekarang saya akan membuat slide presentasi. Berdasarkan penjelasan tadi, sebelum buat PowerPoint, kita harus menyiapkan materi terlebih dahulu. Saya sudah menyiapkan materi IPAS, yaitu tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Tampilan pertama, saya akan membuat judul. Di sini ada tulisan click to add title and click to add subtitle. Saya klik judulnya, saya ketik judul materi hewan berdasarkan jenis makanannya. Terus di bagian subtitle, saya ketikkan nama saya. Slide yang pertama selesai. Setelah itu kita lanjut buat slide kedua. Untuk menambahkan slide baru, kita klik di sini. Klik kanan, kemudian pilih new slide. Muncul slide 2. Tampilannya sedikit berbeda. Di atas ada judulnya dan di bawah ada teksnya. Di sini saya ketik 3 jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada 3 jenis hewan berdasarkan makanannya. Apa itu? Pertama, saya klik. Perhatikan di sini ada bullet point. Saya klik yang pertama, herbivora. Untuk membuat poin yang kedua, saya tekan enter. Kemudian muncul poin kedua, carnivora. Enter lagi, saya ketik omnivora. Slide kedua selesai. Kemudian saya buat slide 3. Saya klik kanan, pilih new slide. Saya klik dan ketik lagi ciri hewan herbivora. Ciri-cirinya adalah poin yang pertama, hewan pemakan tumbuhan seperti daun, rumput, buah, dan biji-bijian. Saya klik enter, muncul poin kedua, memiliki geraham yang kuat untuk mengunyah makanan. Kemudian saya enter, poin yang ketiga, saya ketik contoh hewan herbivora adalah sapi, kambing, kelinci, dan gajah. Slide keempat, untuk menambahkan slide bisa dengan cara yang tadi, bisa juga dengan cara yang lain, yaitu dengan klik insert, terus pilih new slide. Tampilan slide-nya ada macam-macam, terserah kita mau pilih slide yang mana. Kemudian kita ketik ciri hewan karnivora. Ciri hewan karnivora, poin yang pertama, hewan pemakan daging. Kita enter, kemudian kita ketik memiliki taring yang tajam dan cakar yang kuat untuk menangkap mangsa. Kita enter, muncul poin ketiga, kita ketik contoh hewan karnivora adalah singa, harimau, buaya, dan elang. Slide 4 selesai. Slide kelima, saya klik seperti tadi, pilih new slide. Saya ketik omnivora dan ciri-cirinya yang pertama hewan pemakan tumbuhan dan daging, enter. Kemudian saya ketik poin yang kedua, memiliki susunan gigi yang lengkap karena memakan tumbuhan dan daging, dan yang ketiga contoh hewan omnivora adalah ayam, beruang, monyet, dan
ikan bebek. Selanjutnya slide terakhir, klik seperti tadi, kemudian saya ketik kesimpulannya. Jadi berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Setiap kelompok memiliki ciri-ciri dan jenis makanan yang berbeda. Slide presentasi sudah selesai. Inilah slide presentasi saya, tampilannya masih sangat sederhana. Nanti kita akan mengubah menjadi lebih menarik, indah, dan tidak membosankan. Kita perhatikan slide pertama, slide judulnya. Bagaimana cara kita menampilkan desain dalam PowerPoint? Kita klik menu desain. Di sini banyak pilihan desain. Perhatikan ketika saya klik, semua slide-nya berubah dari yang tampilan hitam putih menjadi seperti ini. Di bagian desain ini kita bisa memilih themes atau tema-tema dari PowerPoint yang bisa kita pilih sesuai dengan selera kita. Saya pilih salah satu tema, maka saya sudah punya tampilan seperti ini. Kita tampilkan slide-nya, ada tombol slideshow, kita klik tombol kanan bawah seperti ini, akan tampil slide pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan terakhir. Sekarang, bagaimana kita mempercantik tampilan slide kita? Kita mulai dari slide judul. Untuk slide judul, sebaiknya menggunakan gambar yang mewakili topik atau judul dan presentasi kita. Sesuai dengan judul saya butuh gambar beberapa jenis hewan. Untuk itu, kita cari gambar. Gambar bisa kita searching di Google. Ada banyak gambar yang tersedia, kita bisa pilih, atau kalau kita sudah punya gambar di laptop, kita bisa download. Saya sudah mempunyai gambar yang sudah saya download. Kemudian saya klik menu insert, kita pilih picture, klik this device. Kita cari dan browsing di komputer saya. Klik pilih gambar dan klik insert. Gambar tampil di slide. Kemudian gambar kita tata. Gambar ini terlalu besar dan menutup tulisan. Kita klik gambar, pilih picture format, lalu kita crop. Kita crop sesuai dengan yang kita mau agar gambar tidak menutup tulisan kita. Taruh gambar di belakang dengan cara klik kanan, pilih send to back. Saya memperindah judulnya, saya edit teksnya, kemudian saya perbesar fontnya. Slide judul selesai. Kita pindah slide yang kedua. Di sini kita buat slide yang baru. Kita ketik ulang materinya, 3 jenis hewan berdasarkan makanannya. Poin-poin 3 jenis hewan tersebut agar lebih bagus, saya menggunakan Smart Art. Saya klik Smart Art, muncul tampilan Smart Art. Saya pilih picture, saya pilih frame, lalu pilih OK. Tampilan ada gambar dan teks. Kita masukkan teksnya, herbivora, karnivora, dan omnivora. Kita masukkan gambar dengan cara klik logo ini, muncul seperti ini. Kita pilih from a file, saya cari, saya insert, dan masukkan gambarnya. Gambar kedua juga saya lakukan sama seperti tadi. Begitupun gambar ketiga. Kita tampilkan slideshow-nya, maka tampilan akan seperti ini. Masuk slide berikutnya, saya akan biarkan bullet point. Saya akan mengubah langsung bullet point menjadi Smart Art. Caranya, saya klik, akan muncul seperti ini. Saya klik garis, klik menu home. Saya arahkan ke Smart Art. Saya klik. Di sini ada banyak model diagram, tapi yang saya mau tampilkan gambar, saya pilih picture. Kemudian saya pilih frame sesuai yang saya mau, lalu klik OK. Tampilan akan seperti ini. Kemudian saya tambahkan gambar dengan cara seperti tadi, klik logo, pilih from a file, klik gambar. Lakukan hal yang sama untuk 2 gambar berikutnya. Slide berikutnya, saya lakukan yang sama, mengubah bullet point menjadi Smart Art dan menambahkan gambar. Slide kelima selesai. Selanjutnya kita tambahkan animasi dari slide pertama sampai slide terakhir. Kita klik slide pertama, kita buat animasi pada gambar, kita pilih menu animation, pilih fade. Selanjutnya slide kedua, kita klik point Smart Art, pilih float in, kita masukkan efek supaya satu persatu, pilih one by one. Slide 3, kita klik fly in, pilih efek option. Slide 4, klik fade. Slide 5, klik float in, pilih efek option. Slide terakhir, klik gambar, pilih fly in, dan efek option. Kita pilih slideshow. Kita lihat tampilan PowerPoint-nya terlihat baik, rapi, dan menarik. Yang terakhir kita save dengan cara klik menu file kita, save as, pilih lokasinya di mana yang mau disimpan filenya. Di sini saya pilih browser di file saya, terus saya ganti nama filenya, lalu klik save. Kita lihat di sini sudah berubah nama filenya.